Shalom, selamat hari Minggu untuk anak-anak yang Amang kasihi. Sekali lagi, selamat hari Minggu untuk anak-anak yang Amang Guru kasihi. Firman Tuhan bagi kita ya untuk khotbah atau nats kita pada hari Minggu ini ya yang terambil dari kitab 1 Samuel 24 ya ayat 1 sampai 23. Sekali lagi Amang ulangi dari kitab 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Daud membiarkan Saul hidup. Daud pergi dari sana dan tinggal di kubu-kubu di En-Gedi. Ketika Saul pulang, sesudah mengejar orang Filistin, dia diberitahu demikian, ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Saul kemudian mengambil 3.000 orang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Sementara Daud dan orang-orangnya duduk di bagian terdalam gua itu. Berkatalah orang-orang Daud kepadanya, "Inilah hari yang telah dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihat, aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka lakukanlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Daud pun bangkit lalu memotong ujung jubah Saul dengan diam-diam. Tetapi sesudah itu gundalah hati Daud karena ia telah memotong ujung jubah Saul. Ia berkata kepada orang-orangnya, "Kiranya Tuhan mencegah aku melakukan hal ini, melayangkan tanganku melawan tuanku, orang yang diurapi Tuhan, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Daud memperingatkan orang-orangnya dengan perkataan itu dan tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangkit meninggalkan gua itu dan melanjutkan perjalanan. Kemudian Daud juga bangkit dan keluar dari gua itu, lalu berseru kepada Saul dari belakang, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dan sujud menyembah dengan muka sampai ke tanah. Kata Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan omongan orang yang mengatakan, Daud sedang berikhtiar mencelakakanmu? Hari ini dengan mata kepalamu sendiri engkau telah melihat bahwa hari ini juga Tuhan telah menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang meminta aku membunuh engkau. Tetapi aku menaruh belas kasih kepadamu, karena pikirku aku tidak akan melayangkan tanganku melawan tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah Bapakku, lihatlah ujung jubahmu dalam tanganku ini. Aku memotong ujung jubahmu tetapi tidak membunuhmu. Sadarilah dan lihatlah bahwa tanganku bersih dari kejahatan dan pengkhianatan. Aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Kiranya Tuhan bertindak sebagai hakim di antara aku dan engkau. Kiranya Tuhan melakukan pembalasan kepadamu demi aku, tetapi tanganku tidak akan melawan engkau. Seperti yang dikatakan peribahasa kuno, dari orang fasik timbul kefasikan. Ya, tanganku tidak akan melawan engkau. Siapakah yang diburu Raja Israel? Siapakah yang kau kejar? Hanya anjing mati, seekor kutu belaka. Kiranya Tuhan menjadi hakim dan menjatuhkan keputusan antara aku dan engkau. Kiranya Dia memperhatikan dan memperjuangkan perkaraku, serta memberi keadilan kepadaku sehingga lepas dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramukah itu anakku Daud?" Lalu dengan suara nyaring Saul menangis. Katanya kepada Daud, "Engkau benar dibandingkan dengan aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Pada hari ini engkau telah menunjukkan betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuhku. Apabila seseorang menemukan musuhnya, mungkinkah dilepasnya pergi dengan selamat? Kiranya Tuhan membalaskan kebaikan kepadamu
atas apa yang telah kau lakukan kepadaku pada hari ini. Sekarang aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan kerajaan Israel akan kokoh di tanganmu. Bersumpahlah sekarang kepadaku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu Daud bersumpah kepada Saul, kemudian Saul pulang ke rumahnya, sedangkan Daud dan orang-orangnya pergi ke kubunya. Demikian firman Tuhan. Ya, tadi kita sudah membaca. Ya, sekali lagi shalom adik-adik sekolah minggu yang Amang kasihi. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Jadi kita sudah membaca ya firman Tuhan ya untuk kita pada hari ini yang terambil dari 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 23 yang bercerita tentang Daud ya. Yang bercerita tentang Daud yang dikejar-kejar oleh Raja Saul ya. Adik-adik tahu siapa itu Daud? Ada yang tahu? Iya, Daud itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Raja Saul kelak. Ya, Daud itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Raja Saul kelak. Ya. Lalu kenapa Amang? Ya, Daud itu dikejar-kejar oleh Raja Saul. Ya. Daud itu dikejar oleh Raja Saul karena Raja Saul sangat iri kepadanya ya. Daud itu dikejar oleh Raja Saul ya karena Raja Saul sangat iri kepadanya karena Tuhan selalu menyertai dia dan membuatnya selalu diberkati ya. Lalu kan tapi Daud kan adalah pelayan Raja Saul juga Amang dahulunya. Iya, betul. Daud juga dahulu adalah pelayan Raja Saul. Tapi ketika Raja Saul iri ya, ketika Raja Saul iri hati ya, dia berniat ya ingin membunuh Daud ya, sehingga Daud harus melarikan diri dari istana Saul dan pergi ya. Dan diceritakan pada cerita kita pada hari ini ya, yang dimana ya Daud pergi ya, Daud pergi dari istana Raja Saul ya, tinggal di kubu-kubu Engedi ya, di padang gurun ya, kubu-kubu Engedi ya. Ketika Saul ya lalu diberitahukanlah kepada orang-orang di situ ya, diberitahukan kepada orang-orang di sana kepada Saul bahwa Daud ada di padang gurun ya. Daud ada di padang gurun katanya. Lalu Saul pun mengambil ya, katanya tadi mengambil 3.000 orang untuk mengejar Daud ya. Mengejar Daud dan ingin membunuh Daud ya. Tapi ya, Daud pun akhirnya pergi juga ke gua itu ya. Daud sudah berada di dalam gua, sedangkan Saul baru masuk ke dalam gua itu ya, baru mau masuk ke dalam gua itu. Tapi ada tindakan yang baik yang dilakukan oleh Daud kepada Saul, yaitu Daud tidak membalaskan ya, kejahatan Saul. Daud tidak membalaskan kejahatan Saul ya. Daud tidak membalaskan perbuatan jahat Saul ya. Malahan Daud katanya tadi memotong ujung jubah Raja Saul ya. Daud memotong ujung puncak jubah Raja Saul ya. Jadi dia memotongnya, dia potong, kemudian dia potong dan dia berkata kepada Saul, "Inikah ujung puncak jubahmu, wahai bapak?" katanya, ya kan? Lalu ketika itu ya, lalu Saul berkata, ya, "Suaramu kah itu anakku Daud?" katanya. "Suaramu kah itu?" Ya. Dan ketika itu ya, Daud pun berseru, "Tuanku raja," ya. Lalu dia bilang, "Kenapa Tuanku raja mau mendengarkan omongan-omongan orang yang mengatakan aku hendak membunuh engkau?" Ya, Daud
hendak membunuh engkau ya. Padahal aku tidak ingin membunuh engkau ya. Begitulah kira-kira. Padahal aku tidak ingin membunuh engkau ya. Malahan aku katanya tadi di ayat 11 ya. Hari ini dengan mata kepalamu sendiri engkau telah melihat bahwa hari ini juga Tuhan telah menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang minta aku membunuh engkau, tapi aku menaruh belas kasih kepadamu karena pikirku aku tidak akan melayangkan tanganku melawan Tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Aku tidak ingin membunuh engkau karena engkau adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Aku tidak ingin mencelakaimu katanya kan. Setelah itu dia berkata, lihatlah Bapakku, lihatlah. Ini ujung kunci jubahmu yang kupotong barusan. Ya, aku tidak ingin membunuh engkau. Sadarlah dan lihatlah bahwa tanganku bersih dari kejahatan dan pengkhianatan. Itu kata Daud, ya kan? Walaupun engkau mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku, ya. Kemudian setelah itu, ya, berkatalah Saul ya, suaramu kah itu anakku Daud katanya kan. Lalu Daud berkata kepada Saul, ya tuanku raja ya. Lalu katanya kepada Daud ya, lalu katanya kepada Daud, kau benar dibandingkan aku ya katanya. Engkau adalah orang baik katanya kan. Engkau benar dibandingkan aku sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat di matamu dan aku hendak membunuh engkau. Pada hari ini engkau telah menunjukkan betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Ayat 19. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuhku. Ya. Tapi kiranya Tuhan membalaskan kebaikan kepadamu atas apa yang telah kau lakukan kepadaku pada hari ini. Ya. Jadi setelah itu Saul meminta kepada Daud supaya Daud tidak menghapuskan namanya dari garis keturunan keluarganya, dan Daud pun bersumpah. Kemudian Saul pulang ke rumahnya dan Daud pun dan orang-orangnya pergi ke kubu-kubu gunung lagi. Ya. Demikian firman Tuhan. Jadi ya, melalui cerita ini ya, melalui cerita yang Amin sampaikan pada hari Minggu ini ya, inti atau makna firman Tuhan pada hari ini yaitu penguasaan diri, memilih untuk mengampuni, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, sekali lagi apa saja inti dan maknanya tadi? Ya, yang pertama penguasaan diri, kemudian yang kedua memilih untuk mengampuni, yang ketiga tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, kemudian 3 pesan dari firman Tuhan pada hari ini apa saja, Amang? Iya, 3 pesan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, belajar menguasai diri ya. Yang pertama, kita disuruh belajar menguasai diri ya. Sama seperti Daud ya, yang bisa menguasai dirinya ketika Raja Saul hendak membunuhnya. Daud bisa saja ya. Daud bisa saja membunuh Raja Saul pada saat itu di dalam gua itu. Tapi ya, dia belajar untuk menguasai dirinya. Dia belajar untuk mengontrol emosinya. Dia belajar untuk menguasai diri dan mengontrol emosinya. Dengan bantuan dan pertolongan Tuhan, akhirnya dia bisa melaluinya. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik ya. Contohnya ketika kita dituduh ya melakukan yang tidak benar ya, melakukan tidak baik, padahal kita tidak melakukannya ya. Kita juga harus belajar menguasai diri, jangan kita langsung mau berantem ya. Contohnya ketika kita dicurangi saat bermain, ketika kita dipukul oleh teman kita jangan terlebih dahulu ya, kita jangan terlebih dahulu langsung bertengkar ya, langsung mau berkelahi. Tapi mari kita belajar menguasai diri, tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita senantiasa berdoa dan menyerahkan
segala pergumulan kita kepada Tuhan ya. Jadi melalui firman Tuhan pada hari ini ya, ketika kita menghadapi masalah ya, contohnya masalah di sekolah, kita bertengkar dengan teman kita diejek oleh teman kita ya. Yang pertama, ini sangat penting ya, belajar menguasai diri, itu yang pertama. Ya, ketika ada teman yang mengejek kita, ketika ada teman yang merendahkan kita, ya, mari kita belajar untuk menguasai diri dulu. Ya. Mintalah pertolongan Tuhan sehingga kita bisa menguasai dan mengendalikan diri kita. Ya, yang pertama. Yang kedua, kebaikan mengabaikan kejahatan. Ya, kebaikan mengabaikan kejahatan. Ya, seperti yang dikatakan di pesan yang kedua ini, kebaikan mengalahkan kejahatan ya. Kebaikan mengalahkan kejahatan. Yang kedua ini tadi, kebaikan mengalahkan kejahatan. Jadi di pesan yang kedua ini ya, kita disuruh untuk melakukan hal yang baik ya, seperti Daud tadi ya, seperti Daud ya, dia bisa saja ya membunuh Saul ya di dalam gua itu. Sekali lagi, dia bisa saja ya, karena banyak teman-temannya atau orang-orangnya menyuruhnya, bunuh saja si Saul itu, kan dia sudah mengejar-ngejar kamu ya, kan dia sudah mengejar-ngejar dirimu ya. Tapi Daud tidak melakukannya, malah Daud mengatakan, aku tidak ingin membalas kejahatan yang Tuanku lakukan, malah tanganku bersih dari kejahatan dan pengkhianatan. Itu tadi katanya kan, iya, tapi aku malah menaruh belas kasih kepada Tuanku Raja ya. Tetapi aku malah menaruh belas kasih kepada Tuanku Raja, sehingga apa? Sehingga dia tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh Saul terhadap dirinya. Dia tidak ingin mencelakai Saul, karena Saul juga adalah orang yang diurapi oleh Tuhan ya. Walaupun dia juga adalah orang yang nantinya akan menjadi raja Israel, tapi dia tidak ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia juga membalas kejahatan, tetapi dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Apa yang telah diperbuat oleh Raja Saul kepadanya ya, tidak dilakukan. Ya, itu sama seperti perintah Tuhan Yesus juga. Ya, dalam Matius 5 ayat 44, karena itu aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, perintah Tuhan di dalam perjanjian baru ya, yang mengatakan bahwa kita juga harus mengasihi musuh kita dan harus mau mengampuni musuh kita ya, supaya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mintalah pertolongan dari Tuhan, mintalah pertolongan darinya, sehingga dia mampu menolong kita dan mau memberikan kita hati yang mau untuk mengampuni kesalahan orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Meskipun kita tidak melakukan kejahatan, meskipun kita tidak melakukan yang tidak benar, tapi ketika kita disudutkan, ketika kita diperlakukan tidak adil, mari kita minta Roh Kudus hadir ke dalam hati dan pikiran kita ya adik-adiknya, sehingga Tuhan akan memberkati kita senantiasa dan mau memberikan kita hati yang mau untuk mengampuni dan memaafkan ya. Contohnya yaitu ketika ada teman kita yang mengejek kita ya, ketika ada teman kita yang memukul kita, kita pasti ingin cepat-cepat membalasnya. Kita pasti ingin langsung membalas ya, ketika mereka mengejek kita. Nah, contohnya, badanmu itu gendut sekali atau badanmu itu kurus sekali ya, mungkin ketika kita mendengarkan itu, hati kita sangat sakit, hati kita sangat terpukul mendengar ucapan itu. Nah, kemudian Anu bertanya lagi, pernah tidak ya adik-adik ya, pensilnya diambil temannya secara diam-diam, atau penanya
Pernah tidak? Iya, pasti pernah. Dan kita pasti rasanya ingin membalas ya perbuatan yang dilakukan oleh teman kita itu. Kita pasti ingin mencuri ya, dan kita pasti ingin mengambil barangnya kembali. Tapi melalui firman Tuhan pada hari ini ya, kita diingatkan di poin yang kedua ini bahwa kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan ya. Kebaikan yang harus dibalas dengan kejahatan harus dibalas dengan kebaikan ya. Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan ya. Oleh karena itu, adik-adik yang Amang kasihi ya, firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini di poin yang kedua mengajarkan bahwa kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan ya. Kita harus mau mengampuni mereka, kita harus mau memaafkan mereka, dan kita tidak boleh membalas perbuatan jahat yang mereka lakukan. Walaupun mereka berbuat jahat kepada kita ya, itu urusan mereka dengan Tuhan, bukan urusan kita ya. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan ya, hendaknya kita mau memiliki hati yang mau mengampuni, mau memiliki hati yang memaafkan ya. Kemudian yang terakhir, percaya pada waktu dan perlindungan Tuhan ya. Sama seperti Daud, dia percaya akan waktu dan perlindungan Tuhan di dalam gua itu ya. Dia percaya pada Tuhan ya. Dia adalah orang yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Dia adalah senantiasa orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi siapapun orang yang dekat dengan Tuhan, dia pasti akan percaya pada waktu dan perlindungan Tuhan itu tepat dan sangat baik untuknya ya. Oleh sebab itu di firman Tuhan di poin yang ketiga ini, mari kita percaya pada waktu dan perlindungan Tuhan. Ketika kita sedang dalam kesulitan belajar, ketika kita sedang dalam kesulitan menghafal, atau sedang dalam ya, situasi yang tidak mengenakan, mari kita percaya pada waktu dan perlindungan Tuhan. Dan sekali lagi, mari kita berdoa kepada Tuhan sehingga Tuhan memberikan perlindungannya kepada kita ketika orang-orang jahat ingin mencelakai kita ya, ketika orang-orang jahat ketika teman-teman kita ingin mengejek kita, mereka tidak akan berani lagi mengejek kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyertai dan melindungi kita ya. Maka dari itu janganlah balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Iya. Jadi sebagai penutup ya, Amang punya slogannya adik-adik ya. Coba kita ucapkan sama-sama. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Iya, seperti slogan kita pada hari ini. Amang ingin kita mengucapkannya sekali lagi. Ayo kita ucapkan sekali lagi. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 17 ya, seperti yang tertulis di dalam Roma 12 ya. Janganlah balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan ya. Karena sekali lagi pembalasan itu adalah hak Tuhan ya. Pembalasan itu adalah hak dari Tuhan ya. Pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Jadi tugas kita sebagai anak-anak sekolah minggu yang baik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus ya, sekali lagi mari kita ucapkan secara bersama-sama ya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Iya. Ya. Firman Tuhan pada hari ini ya, 3 hal tadi. Yang pertama, kita harus bisa belajar menguasai diri. Yang kedua, kebaikan, mengalahkan kejahatan atau mengabaikan kejahatan ya. Yang ketiga ya, percaya pada waktu dan perlindungan Tuhan. 3 hal ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehingga Tuhan akan senantiasa mau memberikan kita hati yang mau untuk mengampuni sesama kita ketika mereka mengejek kita, merendahkan kita dan lain sebagainya. Dan juga Tuhan yang akan memampukan kita dan memberkati kita di dalam menjalani kehidupan kita. Terima kasih.
Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.